Saya akan berikan dulu bagaimana yang seyogyanya kita trading, bagaimana yang seharusnya kita lakukan ketika kita pengen menekuni dalam dunia trading ya. Tidak dipungkiri kalau trading ini adalah bagian dari akselerasi untuk mendapatkan hasil yang lebih. Jadi dalam trading itu ada potensi yang besar, ya, potensi untuk mendapatkan untung yang lebih besar. Ini akan jauh lebih besar daripada peluang bisnis yang lain. Tidak hanya potensi yang besar, harus memahami resiko yang besar. Berbanding lurus dengan resikonya, high risk, high return ya bahasanya. Dimana di situ peluangnya besar, potensinya juga besar. Karena itu nanti kita banyak belajar dengan resiko. Kita tidak hanya fokus pada analisa, ya. Jangan kita hanya fokus pada analisa, karena analisa ini hanya sebagian kecil. Analisa ini hanyalah kita membaca perkiraan atau kemungkinan ya. Probabilitas yang kita baca dari jejak pasar yang ditinggalkan, dari histori yang ditinggalkan, itu hanya membaca peluang besarnya. Jangan lupa di situ ada probabilitas yang lain. Jadi kita membaca analisa ini misalkan 70% kemungkinan besarnya untuk sejalan atau validnya. Sementara masih ada 30% yang sisanya yang lain, dan ini bisa saja nanti terjadi pembalikan. Makanya ketika kita analisa marketnya naik, kita entry buy. Kalau kita hanya berbekal pada analisa, kalau kita hanya berbekal pada pola candle, pada indikator dan sebagainya, maka ketika sudah menjatuhkan pilihan buy, kemudian marketnya turun, ini yang nanti bisa tambah kacau kita, karena tidak memahami resiko, tidak memahami bagaimana cara kita menghentikan kerugian, artinya batasannya tidak tahu. Kemudian nanti akan selalu menjadi bumerang ya, ketika market kita analisa buy, dia ternyata turun. Ketika turun, kita analisa sell, dia naik. Karena yang menjadi dasar utama kita mungkin hanya analisa, maka ketika kita masuk buy marketnya turun, ketika masuk sell marketnya naik, ini membuat kita berprasangka yang tidak ya. Ada yang berprasangka saya dipermainkan broker, ada yang berprasangka harganya dikendalikan, harganya dibuat-buat. Padahal kita sudah sampaikan yang paling utama adalah bagaimana cara kita manajemen risiko dan melakukan recovery. Cara kita recovery. Apakah dengan cara menambah, mengurang, atau menghapus, itu adalah bagian dari recovery nantinya, atau manajemen risiko. Sehingga ketika kita analisa marketnya naik, ternyata dia tambah turun tidak menjadi masalah. Karena kita sudah siap. Naik dan turun bisa kita manfaatkan untuk taking profit, namanya, untuk mengambil keuntungan. Kok bisa begitu? Nah, itulah nanti yang harus kita usahakan dan kita pelajari. Kemudian jangan terlalu berharap di dalam trading itu, jangan terlalu berharap yang over dan terlalu berharap yang pasti, karena tidak ada yang pasti di dalam trading. Jangan terlalu over, jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Ini kita berikan pengantar dulu biar nanti kita itu memahami, menyadari bahwa yang mungkin yang kita lakukan selama ini ternyata masih jauh. Masih terlalu jauh dari trading yang sehat. Berlebihan itu seperti apa? Contoh misalkan di dalam trading belum punya skill, belum punya kemampuan, belum punya jam terbang, pengen satu hari dapat 5% dari modal. Apakah ini masuk di angka yang besar? Sangat besar kalau bagi pemula yang belum paham. 5% sehari itu luar biasa besar. Jangankan 5%, 2% per hari ya, ini belum tentu konsisten. 2% itu banyak. Nah, yang selama ini kita dapatkan mungkin lebih dari di situ. Mungkin 10%, 15%. Merasa potensi memang besar, tapi tanpa disadari kita juga melangkah menuju resiko yang besar, sehingga tidak heran kalau untungnya besar, habis itu
MC. Maka harus dibenahi dulu di awal ini cara pandang kita untuk trading. Kalau kita benar-benar mau trading ini jadikan sebagai penambah omset atau mengcover kebutuhan, maka harus betul-betul dipelajari. Apakah bisa untuk mengcover kebutuhan? Sangat bisa. Tentu dengan proses yang panjang untuk bisa ke sana. Tidak bisa kita belum punya kemampuan, belum punya skill, tiba-tiba kita pengen yang besar, pengen untuk menutup hutang kita, pengen menutup kebutuhan kita, sementara kita tidak punya skill, tidak punya basic di sana. Modal kita punya, tapi tidak punya perhitungan, tidak ada dasar di situ, maka tidak akan menyelesaikan masalah. Modal yang besar pun tidak menjamin. Karena berapa banyak teman-teman yang rugi miliaran rupiah hanya dalam waktu yang cepat, dan untuk mengembalikannya sangat sulit sekali. Karena itu sebelum melangkah lebih jauh, sudah tepat yang mungkin Pak Noval dan Pak Sugiono lakukan dengan cara ikut belajar. Contoh misalkan modal $10.000. Perhatikan, mungkin kita pernah pengalaman seperti ini. Modal $10.000. Sehari bahkan bisa dapat $1.000. Bahkan bisa dapat $2.000. Mungkin yang selama ini kita lakukan pernah seperti ini. Selalu yang kita banggakan, saya pernah dapat 1.000, bahkan saya pernah dapat 200%-nya. Sehari dapat 20.000 misalnya. Ya silahkan saja, itu adalah yang pernah kita lakukan, pengalaman yang pernah kita lakukan dengan tingkat resiko yang tinggi, dengan spekulasi yang tinggi, maka tidak akan bisa kita ulang kembali. Nah, yang trading yang sehat, yang konsisten itu harus bisa diulang-ulang, meskipun tidak selalu angka yang sama, ya sedikit banyak akan bisa kita dapatkan dengan mudah dan dengan realistis. Nah, sekarang kalau $1.000 dari 10.000 ini sudah 10%, ini sudah 20%. Kalau kita menggunakan cara berpikir seperti ini, teknik seperti ini, dan mindset seperti ini, maka kubur dalam-dalam kita ingin masuk dalam dunia trading untuk kesinambungannya, untuk konsisten ke depannya. Ini saya pastikan akan habis di tengah jalan. Suatu saat kita akan habis. Kan tidak ada gunanya, kita dapat banyak, habis itu selesai. Lebih baik kita konsisten terus-menerus begitu ya. Jadi kalau di dalam bisnis ada growing asset di sana, ada pertumbuhan yang terus walaupun kecil. Ini nanti harus kita atur lagi, harus kita hitung kembali. Nah, sekarang berapa yang kira-kira realistis masuk akalnya dulu? Ya, seperti ini sudah tidak masuk akal. Bisa saja nanti 1-2 kali seperti ini, tapi tidak bisa digunakan untuk konsep secara terus-menerus. Tidak bisa, yang seperti ini tidak bisa. Ini 1 bulan kali 20 hari kerja sudah 200%. Ini sudah 400%. Profit 1 bulan sudah 2 kali modal, 4 kali modal. Ini sudah tidak wajar. Bisnis apapun akan sulit seperti ini berkembang. Yang logis, yang realistis yang bisa kita dapatkan, ya mungkin 1 hari bisa 0,25%, 0,5%, 1%. Ini masih wajar. Lah kan kecil sekali. Saya menyampaikan yang realistis. Sedangkan nanti kita mau menggunakan yang high risk, itu pilihan. Saya tidak mengajari dan menyampaikan high risk-nya seperti apa ya. Karena high risk itu satu harus betul-betul punya skill yang sudah teruji, yang punya jam terbang dan siap semuanya. Ya, sudah siap semuanya. Yang normal kita bisa gunakan seperti ini. Memang kecil, tapi inilah yang lebih aman yang bisa kita lakukan. Kecuali kita sudah punya pengalaman, sudah mampu konsisten dengan 0,25% per hari atau 0,5%.